Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini penyesalan berujung bunuh diri memasuki part yang terakhir. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Apa yang terjadi? Kenapa di sini ramai sekali? Lama sudah Pumela tidak sadarkan diri, seolah melupakan apa yang didengarnya dari Herman beberapa waktu lalu. Kamu yang sabar ya mbak, semua sudah ada takdirnya. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Dengan sedikit iba, Bu Minah, ibu dari Herman, menenangkan tetangga terdekatnya itu. Kamu bercanda ya, Nduk? Pak Hendra sedang pergi memancing. Sebentar lagi dia itu pasti akan segera pulang. Dengan tatapan nanar, Bu Mela ini menyeka air matanya. Bu Mela menoleh ke arah ruang tamu yang dipenuhi tetangga dan sanak familinya, membuat kehabisan kekuatan untuk mencoba tegar tanpa bisa ditahan. Bu Mela menangis sejadi-jadinya. Orang yang dalam 25 tahun terakhir selalu menemaninya, terbujur kaku ditutupi selembar kain jarik. Bu Mela benar-benar tidak dapat menerima kenyataan. Tolong hubungi Arga, kasih tahu dia apa yang terjadi. Sambil menangis lirih, Bu Mela terbata-bata mengingat anak semata wayangnya. Dengan meninggalnya sang suami, hanya Arga satu-satunya yang tersisa. Harapan yang selama ini ia rajut harus pupus dengan meninggalnya Pak Hendra. Arga tidak bisa dihubungi bu, ponselnya dari tadi tidak aktif. Saya telepon ke Andi juga tidak diangkat, mungkin mereka sedang sibuk. Dengan raut muka sedikit kecewa, Herman mencoba menenangkan Bu Mela yang tidak hentinya menangis sendu pada kala itu. Sudah beberapa kali mencoba menghubungi Arga dan juga Andi, tapi hanya balasan dari operator yang diterimanya. Sudah terlalu lama menunggu, kasihan bapak, lebih baik dikuburkan malam ini juga. Dengan lirih Bu Mela mencoba mengikhlaskan suami tercintanya. Tidak ada lagi yang bisa dia berbuat. Semua usaha untuk menghubungi Arga tidak membuahkan hasil. Mencoba menelusuri ke perusahaan yang memberangkatkannya pun hanya tersisa kantor yang disegel oleh pihak bank. Kamu jangan melangkah terlalu jauh Arga. Jangan biarkan dunia menaklukkanmu. Jangan sampai kamu terlalu jauh meninggalkan Tuhanmu. Bapak tidak kuat menanggung semua ini. Keringat bercucuran di sekujur tubuhku. Bapak, sudah lama aku tidak menelepon Bapak. Ini dia hadir di mimpiku memberikan sebuah pesan yang tidak aku mengerti. Apa maksud mimpi itu? Apakah aku terlalu merindukannya? Kuseka keringat yang membanjiri tubuhku, hampa rasanya. Aku benar-benar merindukan Bapak dan juga Ibu. Namun, tidak ada keberanian untukku walaupun hanya menanyakan kabar mereka. Aku tidak mau membuat mereka khawatir, ujarku lirih. Seminggu sudah kejadian yang tidak bisa aku terima dengan akal sehat telah berlalu. Usaha untuk mendapatkan penghasilan nyata kembali kulakukan. Satu persatu perusahaan kudatangi, berharap secerca harapan yang terus kususun. Minggu depan aku harus membayar kontrakan. Tidak mungkin aku menunda pembayaran lagi. Bisa murka Budina. Dengan penuh harap, aku mematung di depan sebuah kantor yang cukup besar. Beberapa security terlihat sedang berbincang-bincang di sana. Permisi Pak, saya sedang mencari pekerjaan. Apakah di sini ada lowongan? Dengan cukup yakin aku bertanya pada beberapa security di sana. Di luar dugaan, walaupun dengan wajah yang sangar, mereka menyambutku dengan hangat. Silakan masuk Pak, kebetulan perusahaan ini sedang membutuhkan karyawan. Mari saya antarkan ke resepsionis. Dengan penuh antusias, segera ku ikuti bapak security itu. Kulirik kiri kanan, kantor bercat putih ini benar-benar luas dan megah. Silakan tunggu di sini saja ya Pak. Setelah sebelumnya memperkenalkan diri dan juga menjelaskan maksud dan tujuanku, akhirnya aku diantarkan ke sebuah ruangan yang tertata dengan sangat rapi.
Benar-benar sebuah perusahaan yang berkelas. Hari itu interviewku berjalan dengan memuaskan. Bos yang mewawancaraiku pun seorang yang supel, dan dia benar-benar tertarik dengan CV-ku. Aku diterima bekerja di perusahaan itu. Hari Kamis lusa aku sudah bisa bergabung dengan mereka. Wah, udah tanggal 25 nih. Sebentar lagi si bos ngebagiin slip gaji. Dengan wajah berseri-seri, Pak Burhan, rekan kerja sekaligus seniorku, mengagetkanku sambil membawa secangkir kopi hitam di tangannya. Gaji pertama nih, traktir kita lah. Sambil menggodaku, dia melanjutkan ocehannya di pagi ini. Boleh Pak, tapi saya lihat gaji saya dulu ya. Takutnya nggak cukup, harus bayar-bayar utang dulu Pak. Dengan sedikit terkekeh aku menimpali Pak Burhan. Pak Burhan memang orang yang mudah bergaul. Baru kenal 1 minggu saja, aku sudah merasa Pak Burhan ini seperti Mas Nur. Mas Nur, apa kabarnya ya kakak angkatku itu? Tidak masalah Gak, saya hanya bercanda saja kok. Tapi kalau kamu memang mau traktir kita sih tidak masalah. Dengan mulut terbuka lebar, Pak Burhan kembali menggodaku. Iya boleh tuh, nasi padang juga gak masalah. Rian kemudian menimpali dari mejanya sambil pura-pura mengambil telepon meja di depannya. Siap, kalau nasi padang mah besok juga bisa. Tanpa memperdulikan mereka, aku keluar ruangan menuju toilet di ujung gedung kantor ini. Arga, slip gaji kamu saya simpan di meja, di bawah keyboard ya. Aku berpapasan dengan Pak Damar, dia bos yang mewawancaraiku bulan lalu. Kinerja kamu cukup bagus, saya suka hasil kerja kamu. Nanti siang saya tunggu kamu di ruangan saya, jam 1 setelah makan siang. Sambung Pak Dimas seraya berlalu meninggalkanku mematung di koridor yang sedikit gelap. Baik Pak, terima kasih. Aku kemudian menimpalinya sambil sedikit tertunduk. Kinerja kamu bagus, perusahaan mengalami kemajuan. Beberapa perusahaan lain mulai tertarik bekerja sama dengan kita. Baru aku masuk ke ruangan Pak Dimas langsung menyambutku dengan hangat. Saya promosikan kamu menjadi manajer penjualan. Dengan senyum mengembang, Pak Dimas menyalamiku seraya memberikan beberapa lembar kertas. Pelajari ini, saya yakin kamu bisa memahaminya dengan cepat. Tanpa memberikan kesempatanku menjawab, Pak Dimas terus menjelaskan tugas yang akan kujalani. Mulai besok pagi, aku telah sah menjadi seorang manajer di divisi penjualan. Jujur, aku tidak bisa menolak dengan tawarannya. Kamu terima 30 juta per bulan. Itu sudah termasuk tunjangan jabatan dan juga lain-lain. Pak Dimas menjelaskan secara rinci tugas dan juga kewajiban yang harus kupikul mulai besok pagi. 30 juta Pak. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang keluar dari mulut Pak Dimas. Iya benar, kamu juga saya sediakan mobil di kantor. Jadi kamu tidak usah menolaknya. Kebetulan divisi penjualan juga sedang kosong jabatan manajer. Dan serius, Pak Dimas ini kembali meyakinkanku yang terlihat sedikit ragu. Baik Pak, dengan senang hati saya terima Pak. Tidak banyak berpikir aku menerima promosi jabatan yang begitu cepat. Mungkin memang kinerjaku yang bagus. Lirihku dengan mulai sedikit congkak. Mulai hari ini Arga saya tunjuk jadi manajer divisi penjualan. Pagi itu Pak Dimas memperkenalkanku kembali. Setelah sebulan yang lalu aku dikenalkan sebagai karyawan baru. Pagi ini aku kembali diperkenalkan di hadapan rekan-rekanku sebagai seorang manajer bagian dari perusahaan ini. Riuh tepuk tangan dari rekan-rekan menyambutku dengan penuh semangat. Selamat ya Arga. Maksud saya Pak Arga, kamu memang pantas mendapatkannya. Pak Burhan menyalamiku sambil mengucapkan selamat. Terima kasih Pak. Aku hanya bisa tersenyum sambil mengangguk pelan. 2 bulan sudah berlalu, karirku terus menanjak di perusahaan ini. Penjualan perusahaan kami semakin pesat setelah aku menjabat sebagai manajer divisi penjualan. Dengan senang hati aku semakin banyak mendapatkan bonus yang diberikan perusahaan. Sudah lama aku tidak mengabari bapak dan juga ibu. Hati kecilku berbisik, benar-benar rindu hati ini. Sudah lebih dari 2 bulan aku tidak mengabari bapak dan juga ibu di kampung. Assalamualaikum Pak. Aku beranikan diri untuk menelepon bapak. Setelah gaji yang kuterima lebih dari cukup. Satu persatu utang dan kebutuhan sehari-hariku dipenuhi.
Tidak ada lagi tunggakan ke Budina atau ke warung-warung seberang kontrakan. Untuk menelepon pun HP bututku telah ku museumkan beberapa minggu yang lalu. Waalaikumsalam Arga. Suara ibu di seberang sana terdengar sedikit terbata, dilanjutkan dengan pecahnya tangis ibu. Kemana saja kamu nak? Kenapa baru telepon ibu sekarang? Dengan terisak ibu terus menanyaiku. Maafkan aku bu, kemarin HP Arga rusak jadi belum sempat telepon ke rumah. Aku sedikit berbohong pada ibu. Suasana benar-benar terasa canggung. Aku benar-benar merasa bersalah kepada bapak dan juga ibu. Bapak kamu, suara ibu yang terbata terdengar samar diselingi tangisannya yang terdengar pilu. Bapak kenapa bu? Aku yang mulai penasaran dengan ucapan ibu, tidak sabar mendengar kelanjutan dari ucapan ibu itu. Bapak sudah meninggal Arga, 2 bulan yang lalu bapak kamu sudah meninggal. Dengan suara berat yang terbata-bata juga, ibu memberitahukan apa yang terjadi hari itu, di mana bapak meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Tanpa terasa lutut ini benar-benar rapuh. Aku limbung dan terjatuh di lantai. Orang yang paling kusayang itu telah meninggalkan kami untuk selamanya. Tanpa ada perpisahan sebelumnya, air mataku mulai menetes membasahi pipi. Aku pun terisak menyesal. Kenapa tidak aku menghubungi bapak dari dulu? Selamat jalan bapak. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya. Halo bro, apa kabar? Aku membuka pembicaraan siang ini. Setelah melepas penat, aku coba menghubungi nomor baru Andi. Ya, semenjak kami bekerja di Kalimantan, Andi memang beberapa kali berganti nomor. Apa men? Udah lama nih gak telepon gue. Kemana aja lo? Andi menjawab pertanyaanku dengan menggebu-gebu. Sudah 2 bulan sejak Andi pindah ke kota tetangga, aku belum sempat menghubungi Andi lagi. Tidak terasa hampir 1 jam aku mengobrol ngalur ngidul dengan Andi. Lo bisa ke kantor gue gak di? Main-mainlah sini. Atau ke kontrakan, gue masih di kontrakan lama nih. Aku mencoba mengajak Andi bertemu. Hanya sekedar melepas rindu, sudah lama sekali tidak bertemu sahabat lama. Dari obrolan itu, kami sepakat untuk bertemu di kantor. Besok jam makan siang, Andi ke kantor. Kebetulan hari itu dia mendapat jatah libur. Bapak meninggal dunia, Dik. 2 bulan yang lalu. Gue baru tahu sekarang. Siang yang terik di belakang kantor bercat putih itu, aku biasa menyendiri. Di sana ada sebuah taman yang cukup asri, namun jarang karyawan yang bersantai di sini. Hanya aku yang hampir setiap jam istirahat bersantai di sini, hanya untuk melepas penat dari pekerjaan yang menguras otak hampir setiap hari. Hidup dan juga mati itu sudah ada yang menentukan, men. Lu harus ikhlasin bapak lu. Itu udah takdir. Dengan sedikit nanar, Andi menenangkanku. Ya, walaupun aku tahu ini sudah takdir, tapi aku merasa sangat bersalah. Ya karena aku baru tahu 2 bulan setelah kepergian bapakku sendiri. Ya kamu doakan saja yang terbaik buat bapak kamu itu. Sekuat apapun kita menolak, itu sudah takdir Tuhan. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kembali Andi menenangkanku. Aku hanya bisa diam mematung. Pikiranku melayang mengingat masa-masa lalu. Masa-masa indahku dengan bapak, aku merindukan semuanya. Arga, kenapa kamu tega berbuat seperti itu? Sekelebat bayangan bapak yang semula memelukku berubah menjauh. Wajahnya pucat, terlihat begitu menderita. Astagfirullah, aku tersadar dari lamunanku. Kenapa men? Lo diajak ngobrol malah bengong. Andi terlihat heran melihat tingkahku. Walau dia terlihat santai sekali, mungkin dia memaklumi dengan apa yang aku alami saat ini. Tidak terasa jam istirahat sudah habis. Segera Andi berpamitan padaku. Lain kali gue main ke kontrakan gak? Jangan lupa sediain makanan yang banyak. Lo kan sekarang udah jadi bos. Sambil terkekeh Andi perlahan menjauhiku. Setelah mencurahkan isi hati yang selama ini aku pendam, sedikit demi sedikit aku bisa kembali berusaha tegar dan menguatkan hati ini. Gampang, lu datang aja ke rumah, tapi jangan lupa kabarin dulu, jangan dadakan. Sambil berlalu, percakapanku dengan Andi kuakhiri saat itu. Ya,
Saat semua terasa begitu cepat, baru 5 menit berlalu, suara klakson kendaraan besar terdengar begitu nyaring di depan kantor. Beberapa security berlarian keluar. Di sana tergeletak seorang pemuda berjaket kulit dengan motor yang rusak parah. Aku yang masih mematung di halaman belakang sontak berlari menuju gerbang kantor. "Ada apa, Pak?" Aku bertanya pada salah satu security yang jaga di sana. Aku melihat orang-orang mulai berkerumun dan memadati jalanan. Aku berusaha melihat apa yang terjadi. Aku mendesak masuk. "Andi," aku berujar lirih. Sahabat seperjuangan yang belum 5 menit lalu bersenda gurau, kini terbujur kaku. Kepalanya pecah terlindas ban mobil barang itu. Helm batok yang ia kenakan tidak banyak membantu menyelamatkan nyawanya. "Ampun, Pak, saya tidak lihat dia keluar dari gerbang." Sopir mobil itu meminta ampun. Beberapa orang warga mulai memberikan bogem mentahnya pada sopir yang malang itu. "Kalau bawa mobil lihat-lihat jalan. Bajingan kau, pasti SIM-mu itu nembak ya? Bunuh saja dia." Berbagai kata makian keluar dari mulut warga. Semuanya menghakimi sopir truk yang mengaku tidak melihat Andi keluar dari gerbang itu. "Bawa dia ke rumah sakit, gunakan ambulan kantor cepat." Dengan mengandalkan kekuasaan, aku memerintah security kantor untuk membawa Andi ke rumah sakit. Darah menetes dengan deras dari kepala Andi. Saat dinaikkan ke mobil ambulan, darah-darah itu seakan mengalir dengan derasnya. Aku mulai tidak kuat menahan mual yang tiba-tiba muncul. Darah segar itu benar-benar membuatku pusing. Tanpa terasa aku pun mulai limbung. Sebelum aku tidak sadarkan diri, segera saja aku masuk ke dalam kantor dan mencoba menghubungi keluarga Andi. Walau ini akan menjadi berita yang tidak pernah ingin didengar oleh mereka. Andi, sahabat karirku, sahabat yang selalu ada saat aku suka maupun duka. Tempat berbagi keluh kesah itu kini telah pergi untuk selama-lamanya. "Bu, minggu depan aku akan pulang. Arga kangen sama ibu." Aku mengirimkan pesan singkat pada ibu. Pagi ini aku benar-benar sudah merindukan ibu. Dengan gaji yang cukup besar, aku dengan mudah menyisihkan bagian uangku. Dalam 2 bulan terakhir aku sudah bisa untuk pulang kampung menemui ibu. "Pak, minggu depan saya izin seminggu ya. Ada urusan yang harus saya lakukan dan saya selesaikan di Jawa." Aku mengajukan izin kepada Pak Dimas, direktur perusahaan yang selama ini selalu baik sekali kepadaku. "Ada perlu apa, Gak? Kok sampai harus pulang ke Jawa?" Dengan sedikit heran Pak Dimas bertanya seolah menyelidik kepadaku. "Tidak apa-apa, Pak. Aku hanya rindu keluarga saja." Sambil sedikit malu aku berusaha jujur kepada Pak Dimas. "Oke, saya berikan kamu cuti 1 minggu. Tapi sampai akhir tahun ini kamu tidak boleh mengambil cuti lagi." Sambil tersenyum ramah, Pak Dimas mengizinkanku untuk mengambil cuti mulai hari Senin depan. Suasana Hussein Sastra Negara. Begitu sibuk hari itu. Jam masih menunjukkan pukul 7 pagi. Aku dan juga sebuah tas gendong di tangan sudah berada di antara kerumunan orang yang telah bersiap-siap beraktivitas di pagi ini. "Taksi, Pak?" Seorang supir taksi menghampiriku, karena memang aku belum mengkarter kendaraan untuk ke kampung halaman. Akhirnya setelah bernegosiasi, aku sepakat menggunakan jasanya untuk melewati Cipali menuju ke rumah ibu. Sudah kangen juga aku ingin cepat-cepat bertemu dengan ibuku. "Di jalan depan, ambil kanan ya, Pak." Tidak terasa perjalanan yang memakan waktu hampir 3 jam ini akhirnya telah sampai di pertigaan terakhir. Setelah hampir 5 tahun, tidak banyak perubahan yang terjadi di kota ini. "Terima kasih, Pak," sambil memberikan beberapa lembar uang rupiah. Aku kemudian keluar dari mobil bercat biru pucat itu. Tidak lupa aku tenteng tas gendong yang tidak begitu penuh dengan beberapa oleh-oleh yang sengaja aku bawa dari Kalimantan. "Assalamualaikum." Aku mengetuk pintu rumah yang mulai sedikit berdebu. Rumah ini tidak begitu ramai. Selepas kepergian bapak, ibu hanya tinggal sendiri di rumah ini. Miris rasanya hati ini, ingin rasanya aku putar waktu itu. Waktu di mana aku berpamitan dengan ibu dan juga bapak untuk mengais rezeki di luar pulau. "Waalaikumsalam."
Suara yang begitu lembut menyahut dari dalam. Pelan namun pasti, pintu bercat coklat pudar itu mulai terbuka, memperlihatkan ibu yang begitu anggun dengan kebaya khasnya. Walau usianya yang tidak lagi muda, tapi ibu begitu terlihat anggun di mataku. Arga, setetes air mata mengalir dari pelupuk matanya. Tidak kuasa ibu menahan haru. Sudah hampir 5 tahun lamanya akhirnya ibu bisa memelukku erat. Maafin Arga bu, Arga baru bisa pulang sekarang dengan nada berat. Satu persatu rasa penyesalan memenuhi relung di hati ini. Tidak kuasa rasanya aku menahan tangis. Tangisku pecah saat itu. Tidak peduli dengan kumis tipis dan mulai menghiasi pemuda berusia hampir 27 tahun ini. Aku merasa seperti bocah kecil, bocah yang selalu tenang saat berada di pelukan ibunya. Semua sudah takdir nak, kamu harus mengikhlaskan bapak. Dengan lirih ibu berusaha tegar, walau ku tahu hatinya ini pasti terluka. Tidak mudah bagi ibu mengikhlaskan kepergian bapak. Tapi takdir berkata lain. Walau mereka selalu bersama, kini harus terpisah oleh jurang yang tidak bisa mereka lalui berdua. Hampir setengah jam aku dan juga ibu tenggelam dalam kenangan dan kesenduan ini. Kuseka air mata yang terus mengalir membasahi pipinya yang mulai keriput dimakan waktu. Kamu makan dulu Arga, ibu sudah masak makanan kesukaan kamu, pasti kamu lapar kan? Sambil tersenyum ibu membimbingku ke dapur. Dapur yang dulu kami gunakan untuk makan bersama kini hanya tersisa sebuah meja makan yang usang. Ibu, aku kembali memanggil ibu Liri. Tidak kuasa aku menahan tangis. Kembali air mataku teroreh jatuh. Selama ini ibu hanya sendiri di rumah ini. Tidak ada yang menemani di hari-hari senjanya. Makan yang banyak ya nak, ibu sudah siapkan semuanya. Sambil tersenyum, ibu mengambilkanku sepiring nasi. Diambilnya beberapa lauk yang telah disiapkan ibu. Semuanya makanan yang paling aku sukai. Seenak apapun makanan di restoran yang aku makan, tidak pernah ada satupun yang menandingi masakan ibuku. Walau hanya sambal dan ikan asin yang dihidangkannya. 2 hari sudah aku berada di rumah ibu. Sudah cukup aku beristirahat dan berjalan sekedar untuk bernostalgia. Aku rindu masa kecilku. Rindu masa-masa indah yang kuhabiskan di kota ini. Arga, bisa belikan ibu minyak angin? Ibu sepertinya tidak enak badan nih. Sambil membaringkan tubuhnya di sofa lusuh, suara ibu sedikit berbisik kepadaku. Ibu sakit. Nanti siang Arga belikan bu. Kebetulan hari ini Arga mau main ke kota. Aku membalas bisikan ibu dengan pelan. Ku usap keningnya, suhu badannya terasa begitu hangat. Pak, saya beli minyak angin pak. Aku menghampiri sebuah apotek yang tidak jauh dari rumah. Sebelum ke kota, aku sempatkan membeli obat untuk ibuku dulu. Tujuanku hari ini adalah ke kota untuk membeli beberapa oleh-oleh untuk rekan kerjaku di Kalimantan. Aku ingat Pak Burhan minta dibelikan batik yang memang oleh-oleh khas kotaku ini. Baru keluar dari apotek, kurogoh kantong celanaku untuk mengambil HP. Aku akan mengirim pesan ke rekan kerjaku yang lain. Mungkin mereka juga ada yang mau dibelikan oleh-oleh. Ah, sial, HP-ku ketinggalan di rumah. Segera ku berhentikan angkot yang lewat. Niatku ke kota kuurungkan sementara. Di zaman modern seperti ini, hampa rasanya sehari tanpa HP di tangan. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu rumah. Tidak ada jawaban dari dalam. Apakah ibu sudah tidur? Aku bergumam dalam hati. Bu, Arga sudah pulang bu. Aku kembali berteriak. Kalau ibu, ia sedang di dapur. Ya mungkin beliau tidak mendengarnya. Aku kembali mengetuk pintu itu, tapi tidak ada sautan ataupun jawaban dari ibu. Aku pun mencoba mendorong pintu itu. Terbuka, pintu itu tidak terkunci. Segera aku masuk ke dalam. Dengan sedikit tergopoh, aku hampiri ibu yang terbaring di sofa. Seperti terakhir kali aku melihatnya. Dengan posisi yang sama, ibu masih terbaring di sofa itu. Namun aku kaget bukan main. Ibu pucat pasi, bola matanya melotot hampir keluar, memperlihatkan urat-urat venanya yang merah. Mulutnya menganga lebar,
memperlihatkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Aku yang melihat semua itu langsung berteriak histeris, membuat beberapa tetangga terdekat berbondong-bondong memenuhi ruang tamu yang terasa begitu sempit. "Ibu," aku tidak kuasa menahan tangis. Tangisku pecah saat itu. Apa yang terjadi dengan ibuku? Kenapa pertemuan ini menjadi pertemuan terakhirku dengan ibu? Aku benar-benar putus asa. Tidak kuat rasanya menerima kenyataan. Ibu harus meninggalkanku secepat ini. Sudah hampir seminggu sepeninggal ibu, aku masih belum meninggalkan kota ini. Dengan berat hati aku meminta cuti tambahan ke kantor, dan kantor dengan pengertian memberikanku perpanjangan cuti. Karena ini memang musibah, kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Rumah ini terasa sunyi, aku hanya sendiri, sepi. Aku mengingat ibu. Aku mengingat bapak, kenapa semua pergi meninggalkanku. Tidak terasa aku larut dalam kesedihan. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Sampai akhirnya, aku terbaring di ruang tamu ini, di sofa lusuh di mana aku menemukan ibu sudah tidak bernyawa tergeletak di sana. "Kenapa kamu tega melakukan ini semua, Arga? Apa salah kami?" Dengan suara lirih aku melihat ibu, bapak, dan juga Andi. Mereka semua mengelilingiku menatapku dengan tatapan kosong. Astagfirullah. Dengan keringat membanjiri hampir seluruh tubuhku, aku terbangun di malam yang sunyi ini. Gelap sekali, mungkin mati lampu. Aku mencoba meraba-raba dan mengingat jalan menuju dapur. Aku benar-benar haus. Mungkin aku harus segera minum untuk melepas dahaga setelah bermimpi aneh saat terlelap tadi. "Arga?" Aku mendengar suara lirih memanggilku dengan penerawangan cahaya yang minim. Aku celingukkan di dapur yang gelap ini. Tidak ada siapapun di sini selain aku dan kegelapan. "Arga, kenapa kamu lakukan semua ini? Apa salah kami?" Kali ini aku mendengar dengan jelas. Aku hafal betul itu suara Andi. Tapi, bukankah Andi sudah meninggal beberapa bulan yang lalu? Angin dingin tiba-tiba saja menelisik membelai tengkuku. Mendadak seluruh bulu remaku berdiri dari kegelapan. Samar-samar aku melihat bayangan Andi, bayangan bapak, dan bayangan ibu. Diselimuti kegelapan, aku melihat mereka semua menunduk dengan tangan dan juga kaki sebagai tumpuan. Ketiganya menatapku dengan nanar, seutas tali longgar membelenggu mereka bertiga. "Tolong kami, Arga, tolong kami." Suara bapak terdengar begitu pilu. Ku coba kucek mataku. Mungkin aku terlalu kelelahan. Mereka tetap ada di kegelapan. Suara-suara lolongan, suara kegelisahan menyelimuti dan memenuhi dapur yang gelap ini. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, jutaan suara menghakimiku. "Semua ini akibat perbuatanmu. Kamu menumbalkan kami. Kamu tega berbuat seperti itu, Arga. Apakah kamu sudah senang sekarang?" Aku menutup kedua telingaku, mataku kupejamkan. Mungkin aku hanya bermimpi. Aku histeris dengan kejadian ini. Aku terpojok, mereka semua mengendus dengan mendekat, seolah akan menerkamku. Di atas mereka aku melihat kabut yang lebih pekat, mengalahkan pekatnya malam ini. Dalam pekatnya aku bisa melihat sebuah mata merah menyala. Mata itu menatap tajam ke arahku, seakan telah berhasil mendapatkan semua yang dia inginkan. Mata itu benar-benar mengintimidasiku. Aku pun limbung, tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Akhirnya aku pun tidak sadarkan diri dalam kegelapan malam ini. Berat sekali kepalaku. Aku memegang kepalaku yang sedikit pusing. Bayangan semalam benar-benar membuatku tidak sadarkan diri. Aku benar-benar tidak mengerti dengan semua itu. Semalaman mungkin aku tertidur di sini. Mimpi itu benar-benar seperti nyata. Aku yakin semalam itu hanya mimpi. Tapi kenapa aku sampai tidur di dapur? Bukankah semalam aku tidur di ruang tamu? Apakah ini benar-benar nyata? Beberapa pertanyaan muncul di pikiranku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Matahari pagi mulai masuk menerobos celah-celah jendela rumah ibu. Pagi ini aku berniat untuk kembali ke Kalimantan.
Tidak kuat rasanya aku tetap tinggal di rumah ini. Bayangan bapak atau ibu selalu hadir di setiap mimpiku. Mungkin lebih baik aku ke Kalimantan saja deh. Aku butuh ketenangan. Aku biarkan rumah ini kosong. Atau mungkin Bik Tia bisa mengisi rumah ini, batinku dengan lirih. Mungkin di Kalimantan aku bisa sedikit melupakan kesedihanku. Kesedihan setelah ditinggal oleh orang yang paling kusayang. Assalamualaikum, Wak. Aku bertamu ke rumah Wak Oda. Dia adalah kakak kandung bapak di rumahnya yang tidak luas ini. Dia menghabiskan masa tuanya bersama suaminya dan adik satu-satunya yang tersisa setelah kepergian bapak. Bik Tia menjadi adik Wak Oda satu-satunya. Waalaikumsalam, Arga. Sambil membuka pintu, Wak Oda mempersilahkan aku masuk. Ayo silakan masuk. Kamu yang sabar ya, Nak. Dengan wajahnya yang keriput, Wak Oda mempersilahkan aku masuk. Dengan kontai aku pun memasuki gubuk tua yang terasa begitu hangat. Bik Tia ada, Wak? Sambil duduk di sofa usang, aku bertanya keberadaan Bik Tia. Mungkin dengan Bik Tia mengisi rumah itu tidak akan terbengkalai dan juga menakutkan. Ada bebek kamu lagi di dapur. Ada apa, Tole? Sambil memanggil Bik Tia. Wak Oda menyodorkanku segelas air putih yang langsung ku minum dan kemudian meluncur di tenggorokanku. Saya mau ke Kalimantan lagi, Bik. Saya naik pesawat malam, jadi siang ini saya ke bandara lagi. Aku membuka percakapan sebelum masuk ke inti pembicaraanku dengan Bik Tia. Maksudnya, apakah Bik Tia tidak keberatan jika saya meminta Bik Tia tinggal di rumah ibu sama bapak, biar rumah ada yang ngurus? Aku melanjutkan bicaraku. Dengan nada sedikit memohon, aku yakin Bik Tia mau tinggal di rumah ibu. Karena selama ini sepeninggal suaminya, Bik Tia hanya mampu menumpang hidup di rumah Wak Oda. Satu-satunya rumah peninggalan almarhum suaminya sudah disita oleh bank beberapa tahun yang lalu. Kamu yakin mau ke Kalimantan secepat ini, Le? Hanya itu yang keluar dari mulut Bik Tia. Tidak ada kata iya atau tidak atas pertanyaanku itu. Iya, Bik, siang ini Arga mau nyekar ke makam bapak sama ibu. Sekalian pamit mau berangkat lagi ke Kalimantan. Aku menimbali Bik Tia yang sedikit ragu dengan keputusanku. Jadi, apakah Bik Tia mau? Aku kembali mengulang pertanyaanku. Kali ini diikuti dengan anggukan Bik Tia yang membuatku sedikit lega. Ya, aku lega karena rumah bapak dan juga ibu tidak akan kosong dan menjadi rumah yang menyeramkan. Setelah berbasa-basi dengan Wak Oda dan juga Bik Tia, aku pun pamit untuk nyekar ke makam bapak dan ibu. Aku akan berpamitan untuk kembali ke Kalimantan malam nanti. Karena jarak kota ini dengan Bandung kurang lebih 3 jam, aku harus sudah berangkat dari jam 3 sore. Konyol juga jika aku harus tertinggal oleh pesawat yang telah aku pesan melalui aplikasi online itu. Tanah perkuburan dimanapun berada memang selalu menyeramkan. Suasana begitu sepi saat aku mulai masuk ke pelataran peristirahatan terakhir itu. Aku menatap lurus ke depan. Setapak demi setapak ku langkahkan kakiku masuk ke dalam. Semakin dalam, suasana begitu sunyi, semakin gelap, semakin sepi. Ku perhatikan sekitar, kiri kanan di tanah yang cukup tinggi. Aku melihat seguduk tanah yang masih terlihat agak basah. Ku dekati gundukan tanah itu, tertulis nama dalam sebuah nisan kayu. Mina binti Haji Makmun. Di sampingnya tertancap juga sebuah nisan yang sudah cukup lusuh. Hendra bin Burhan. Bapak, Ibu, aku berujar lirih. Maafkan Arga, Pak, Bu, sedikit sembab. Aku panjatkan beberapa doa yang ku hafalkan saat mengaji beberapa tahun yang lalu. Semoga Bapak dan juga Ibu tenang di sisinya. Sambil ku taburkan beberapa bunga yang ku bawa, ku siramkan sebotol air mineral di atas gundukan tanah merah itu. Aku pun segera berbalik meninggalkan mereka yang telah tertidur lelap di dalam damai. Arga, suara lirik itu terdengar di antara sepoi-sepoi angin yang memainkan kelopak bunga kamboja putih
Sontak aku berbalik dan mencari siapa yang memanggilku. Suara itu lirih. Suara itu aku mengenalnya dengan baik. Itu suara ibu. Kiri kanan aku mencari sumber suara itu. Di kesunyian ini tidak ada satupun orang yang aku temukan. Hanya angin sepoi-sepoi dan juga nisan lusuh yang tertancap di gundukan tanah yang hampir rata dengan tanah itu. Segera aku kemudian beranjak dari pemakaman itu. Ku pesan taksi online untuk mengantarkan aku ke bandara. 2 jam sudah perjalanan udara aku tempuh. Tepat pukul 10 malam aku sudah tiba kembali di Kalimantan. Aku sudah menghubungi supir kantor dan meminta dia untuk menjemputku di bandara. Karena aku memiliki jabatan di kantor, tidak susah untukku meminta tolong sopir sekedar untuk menjemputku di bandara dan mengantarkan ke kontrakan. 1 jam perjalanan aku tempuh. Akhirnya aku tiba di kontrakan Budina, kontrakan yang sudah 2 tahun lamanya aku tempati. Kontrakan petak yang hanya seluas 3 kali 4 meter ini terasa begitu nyaman. Jatuh bangun aku di kota ini, dia yang menjadi saksi bisunya. Terima kasih, Pak. Aku kemudian mengucapkan terima kasih kepada sopir kantor itu, sambil memberikan beberapa lembar uang rupiah sebagai ganti uang lembur yang biasa driver dapatkan. Aku segera memasuki kontrakan yang sudah mulai sepi. Beberapa penghuni kamar lain telah terlelap dalam peraduannya. Kurebahkan diriku di atas kasur yang begitu empuk. Ya, walaupun kasur ini telah begitu lusuh, tapi begitu terasa empuk di tubuhku. Itulah sebabnya tidak aku ganti walaupun aku memiliki uang lebih untuk membeli kasur baru. Tanpa terasa, rasa lelah meremukkan tubuhku. Aku pun yang terlelap di dalam kamar yang mulai dingin ini. Arga, apa kamu tega melihat kami seperti ini? Apa mau kamu, Arga? Inikah yang kamu inginkan? Pertanyaan-pertanyaan itu kembali muncul. Satu persatu wajah-wajah itu mengintimidasiku, seolah semua yang terjadi pada mereka adalah kesalahanku. Ibu, bapak, dan Andi, mereka semua menatapku dengan tatapan nanar. Kenapa aku terus bermimpi seperti ini? Apa salahku? Aku kembali terbangun. Kulirik jam tanganku. Baru 1 jam aku terlelap. Kenapa mimpi itu muncul lagi? Kenapa itu begitu nyata? Kembali beribu pertanyaan memenuhi otakku. Apakah kepergian mereka ada sangkut pautnya denganku? Aku ya berpikir keras. Tidak mungkin ini hanya mimpi belaka. Aku telah bermimpi ini sejak kepergian ibu. Itu artinya aku sudah bermimpi seperti ini hampir 2 minggu. Apa maksud dari semua ini? Malam itu kembali ku coba menutup mataku. Rasa lelah benar-benar memaksaku untuk segera terpejam. Baru sekitar 5 menit aku memejamkan mata. Prang! Suara piring pecah itu mengagetkanku. Piring yang kusimpan di atas meja itu dengan sendirinya jatuh, menimpa sepatu yang kusimpan di bawah meja kecil itu. Dasar tikus keterlaluan, mengganggu istirahat saja ini. Aku mengubah dalam hati. Ya, kalau bukan tikus, lantas apa lagi? Karena tidak ada kucing di ruangan ini, jadi aku pastikan itu adalah perbuatan tikus nakal. Tanpa ku bereskan pecahan piring itu, aku kembali berusaha memejamkan mata. Namun tiba-tiba sekelebat bayangan muncul menuju kamar mandi. Apa itu? Segera aku tersadar, ini bukan mimpi, ini nyata. Aku melangkah mengendap ke kamar mandi, mencari tahu bayangan apa yang barusan kulihat seujung mata. Dengan langkah yang pelan, kubuka perlahan pintu kamar mandi yang tertutup. Takut-takut ada orang yang masuk diam-diam saat aku tinggalkan kontrakan ini. Wah, betapa terkejutnya aku. Di sana aku melihat bapak terduduk di samping ember kecil. Matanya menatapku dengan tajam dan nanar. Tolong bapak, Arga. Bapak tidak kuat dengan siksaan ini. Dengan darah segar yang bercucuran, bapak menatapku pilu. Aku benar-benar tidak percaya. Nyaliku menciut, aku perlahan mundur menjauhi bapak. Bapak, aku berujar lirih. Tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Bapak menatapku dengan penuh kebencian. Apa yang aku lakukan sampai membuat bapak begitu membenciku? Belum sempat aku bertanya pada bapak, saat aku berkedip bapak sudah tidak ada di sana.
Mungkin aku salah lihat, atau ini hanya halusinasi. Aku kembali menuju kasur lusuhku. Subuh sudah hampir datang. Mata ini benar-benar sudah tidak bisa menahan lagi kantuk yang begitu berat. Jam 10 siang aku sudah terbangun. Kepalaku terasa begitu pusing. Ku rangkai satu persatu kejadian yang ku alami akhir-akhir ini. Kenapa aku sampai berhalusinasi bertemu dengan bapak, ibu, ataupun Andi yang seolah meminta bantuanku dengan tatapan mereka yang benci? Apakah semua ini salahku? Aku hanya bisa termenung. Mungkin aku telah melupakan Tuhanku terlalu jauh. Aku harus mendoakan mereka dengan lebih khusyuk lagi. Menjelang zuhur, aku pun kemudian menuju ke masjid besar di kota ini. Tidak jauh dari kantor lamaku dulu. Di kantor lama, aku sering ke sana untuk sholat berjamaah. Sudah lama rasanya aku meninggalkan kewajibanku itu. Assalamualaikum. Setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, aku dihampiri seorang lelaki bersorban. Janggut putihnya telah dia cukur sampai habis. Aku mencoba mengingat ustadz yang menyapaku ini. Sepertinya tidak asing. Aku pernah mengenalnya. Waalaikumsalam, sambil terus mengingat lelaki parubaya itu. Aku menjawab salamnya sambil mencium punggung tangannya. Itu yang selalu Bapak ingatkan saat aku bertemu dengan orang yang lebih tua dariku. Sudah lama saya tidak melihat kamu ke sini. Masih ingat saya kan? Saya Tapa. Ustadz itu kembali menegurku. Ya, memang hampir 2 tahun yang lalu aku berjamaah di sini. Setelah itu hampir tidak pernah aku melakukan kewajibanku sebagai seorang muslim. Kiai Tapa? Aku berujar lirih, seolah mengerti dengan permasalahan yang ku alami. Kiai Tapa ini mencoba menenangkanku. Kenapa kamu merenung? Jika tidak keberatan, ceritakan kepada saya. Mungkin saya bisa membantu. Dengan nada yang tenang, Kiai Tapa mencoba menenangkanku. Dengan mantap, aku pun menceritakan satu persatu kejadian yang menimpaku. Dari awal pertemuan dengan Mbah Waluyo, hingga kepergian orang-orang yang aku cintai. Takdir itu sudah dituliskan oleh Yang Maha Kuasa. Kamu harus sabar menghadapi semua ini ya nak. Dengan panjang lebar Kiai Tapa memberikan tausiahnya kepadaku. Sedikit demi sedikit, keimanan yang telah pudar itu kini menjadi kembali hadir di relung hatiku. Lantas, bagaimana Kiai? Saya tidak ingin orang yang saya cintai tersiksa. Aku mengibah kepada Kiai Tapa, berharap beliau mampu memberikan pencerahan atas permasalahanku ini. Doakan saja mereka, semoga mereka tenang di sisinya. Kiai Tapa kembali menenangkanku. Sambil pamit karena ada pengajian di musola pondoknya, Kiai Tapa ini akhirnya pergi meninggalkanku. Kamu temui lagi Mbah Waluyo. Jika ada perjanjian dengannya, segera kamu batalkan. Dan jangan lupa untuk sholat tobat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan hambanya. Itu pesan terakhir Kiai Tapa sebelum menghilang di ujung jalan sana. Aku pun hanya bisa bersimpuh. Aku termenung. Kulaksanakan sholat tobat dengan sungguh-sungguh. Air mataku mengalir deras. Menyadari apa yang telah aku lakukan selama ini. Aku telah tersesat begitu jauh. Tidak ada yang bisa aku lakukan lagi. Penyesalan tidak bisa mengembalikan semuanya. Aku hanya menatap nanar langit malam ini. Bintang bersinar begitu terang. Rembulan seakan mencecarku dengan jutaan tanya. Aku hanya diam. Nasib benar-benar membuat semua ini berjalan tidak sesuai dengan yang kuimpikan. Semua impian itu hanya menyimpan sebuah impian semu. Bapak, Ibu, dan juga Andi tidak mungkin bisa kembali lagi menikmati dunia ini. Aku benar-benar tidak bisa berpikir jernih kala itu. Dengan sebotol anti nyamuk di tanganku, mungkin aku harus menyelesaikan ini segera mungkin. Atau aku harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Memang mereka tidak akan tahu apa yang terjadi sesungguhnya denganku. Tapi di malam ini, malam kelabu, aku sudah tidak bisa seperti ini. Maafkan Arga Pak, Bu. Arga menyesal telah melakukan kebodohan ini. Dengan mantap seteguk 2 teguk anti nyamuk mulai memenuhi lambungku. Reaksinya benar-benar spontan. Segera lambungku terasa mual, panas dan nyeri. Buih-buih busa mulai menetes sedikit demi sedikit dari mulutku. Kepalaku mulai pening, pandanganku kabur dan semuanya telah berakhir.
Arga dan Indra Aditya Warman ditemukan terbujur kaku di belakang rumah dinas di jalan ini, di bawah pohon mangga yang sangat rindang. Nyawaku telah tergadaikan untuk kenikmatan semu, kenikmatan yang tidak pernah aku dapatkan. Semoga tidak ada arga-arga yang lain yang terjebak seperti aku. Hanya satu pesanku, jangan sampai kalian bertemu Mbah Waluyo. Dia berwajah keribut, rambutnya mulai memutih, gigi taringnya telah hilang dari singgasananya. Jika kalian bertemu dengannya, hindari sebisanya, atau kalian akan berakhir seperti aku. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Nah, ternyata plot twistnya si Arga ini telah meninggal. Lantas siapa yang menceritakan kisah ini? Nah, sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi yang mungkin kurang jelas. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik, yang seperti biasa kalian buang jauh-jauh yang buruknya. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.